Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dede Esmana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait analisis conjoin dengan menggunakan SPSS. Apa itu analisis conjoin? Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Menurut Hare 2010, analisis conjoin adalah suatu teknik multivariat yang dikembangkan secara khusus untuk mengetahui bagaimana responden mengembangkan preferensinya terhadap semua jenis objek. Menurut Nares Malhotra, Daniel Lunan, dan David Beck, analisis conjoin adalah suatu teknik yang mencoba untuk menentukan kepentingan relatif yang dilampirkan konsumen pada atribut yang menonjol dan utilitas pada tingkat atribut. Filosofi dari teknik analisis ini adalah setiap stimulus apa saja yang bisa berupa produk, merek, barang, atau jasa yang dijual ke pasar akan dievaluasi oleh konsumen sebagai suatu kumpulan atribut-atribut tertentu. Oleh karena itu, metode ini sangat bermanfaat dalam dunia pemasaran untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk yang diluncurkan di pasar. Ini adalah model umum dari analisis conjoin menurut Nares Malhotra, Daniel Lunan, dan David Beck 2017, di mana UX itu adalah utilitas keseluruhan dari suatu alternatif. Kemudian AIJ ini adalah kontribusi nilai utilitas yang terkait dengan level ke J dari atribut ke I. Kemudian KI ini adalah jumlah level atribut ke I, M ini adalah jumlah atribut, XIJ ini adalah bernilai 1 jika level ke J dari atribut ke I, dan seterusnya. Kemudian ini adalah model dari metode multivariate dependence, di mana analisis conjoin ini merupakan salah satu teknik dependence dari klasifikasi metode multivariat, di mana Y1 itu adalah non-metrik atau metrik, kemudian X1, X2, dan X3 itu adalah non-matrix, menurut Hare 2019. Variable X atau variable independent disebut juga sebagai faktor dan berupa data non-metrik. Kemudian untuk variable dependent atau Y1 adalah pendapat keseluruhan atau overall preference dari responden terhadap sekian faktor dan level pada suatu produk atau jasa. Jadi untuk X1, X2, hingga Xn ini merupakan data non-metrik, sementara untuk Y1 atau variable dependent ini datanya adalah non-metrik atau bisa juga digunakan untuk data metrik, seperti itu. Nah, ini adalah manfaat daripada analisis conjoin. Menurut Green dan Krieger 91, manfaat analisis conjoin ini adalah untuk merancang harga, memprediksi tingkat penjualan atau penggunaan produk atau market share, uji coba konsep produk baru, segmentasi preferensi, dan merancang strategi promosi. Kemudian tujuan daripada analisis conjoin ini adalah untuk menentukan kepentingan relatif atribut
dalam proses pemilihan konsumen. Memperkirakan pangsa pasar yang berbeda dari tingkat atribut. Kemudian menentukan komposisi merek yang paling disukai. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan kesamaan preferensi untuk tingkat atribut. Berikut adalah studi case yang kita gunakan, di mana seorang pengusaha ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap pembelian minuman teh Jepang. Oke. Kita langsung saja ke Excel, di mana di sini ada atribut dan level. Atribut terdiri daripada taste, color, scan, dan price. Di mana level untuk taste ini terdiri daripada tidak pahit, manis, agak pahit, dan asin. Kemudian untuk color, hijau jernih, merah kecoklatan, hijau kekuningan, dan hijau kecoklatan. Kemudian untuk harga, kurang daripada 120.000, 140.000, 180.000, dan di atas 200.000. Kemudian untuk aroma, sangat harum, harum, dan tidak harum. Oke, kita langsung saja open SPSS. Di mana ketika kita ingin memulai analisis conjoin, maka terlebih dahulu kita perlu merancang kartu stimulinya dengan cara klik menu data. Kemudian di sini ada orthogonal design. Kemudian kita klik generate. Kemudian pada faktor name kita tuliskan taste atau rasa. Untuk faktor labelnya taste for Japan tea. Klik add. Kemudian di sini kita tuliskan color atau warna. Color for Japan tea. Add. Kemudian di sini kita tuliskan scan atau aroma. Scan for Japan tea. Add. Di sini kita tuliskan price atau harga. Untuk faktor labelnya kita tuliskan price for Japan tea. Klik add. Nah, kemudian kita menentukan levelnya. Klik test for Japan tea. Kemudian kita klik define value. Setelah itu kita input di value-nya 1, 2, 3, 4, di mana labelnya adalah not bitter, sweet, bitter, dan salty. Kemudian kita klik continue. Untuk color, kita klik lagi define value 1, 2, 3, 4. Ada 4 level, di mana untuk labelnya adalah clear green, brownish red, yellowish red, dan brownish green. Seperti ini. Kemudian kita klik continue. Untuk aroma, klik lagi define value. Ada 3 level, 1, 2, dan 3. Sangat harum, very fragrant. Kemudian harum dan tidak harum untuk level ke-3. Kemudian kita klik lagi continue. Untuk price, kita klik lagi define value. Ada 4 level, 1, 2, 3, 4. Untuk label untuk value 1 itu adalah
kurang dari Rp120.000. Kemudian level kedua itu Rp140.000. Untuk level ketiga itu Rp180.000. Dan untuk level keempat di atas Rp200.000. Oke, kemudian kita klik continue. Setelah kita selesai membuat atribut dan levelnya, maka kita akan membuat folder. Klik create new data file, kemudian file. Nah, di sini kita masukkan di folder yang akan kita inginkan. Klik, kemudian kita bikin foldernya ya. Analisis conjoin. Open. Sini kita tuliskan stimuli underscores t. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, maka kita telah berhasil membuat rancangan ortogonalnya. Kemudian kita buka data yang telah kita buat tadi. Oke, kita open. Nah, di sini muncul stimuli T-nya. Klik 2 kali. Nah, ini adalah ada 4 atribut: test, color, scan, dan price. Ini adalah levelnya, di mana stimulinya ada 16 seperti itu. Kemudian kita bisa menuliskannya di Excel ya. Kita buat datasheet baru. Di sini kita tuliskan stimuli. Stimulinya ada 16 ya. 1 hingga 16. Kemudian di sini kita tuliskan description. Nah, cara bacanya kita bisa lihat di sini ya. Dimana untuk test itu ada di level kedua, color ketiga, scan ke-1, dan fresh itu ke-1. Berarti kita bisa tulis di description-nya adalah test is sweet, color is yellowish green, scan is very fragrance, and price adalah kurang daripada Rp120.000. Oke. Seperti ini. Oke, kita namakan dulu di sini ya. Stimuli. Description. Oke. Kemudian kita membuat data baru. Klik menu file, new data. Karena ada 16 stimuli, berarti di sini sudah saya siapkan data respondennya. Ada 40 responden. Yang kita ambil adalah 10 responden saja ya. Kita blok seperti ini sampai 16 stimuli. Kita copy atau salin, kemudian kita pindahkan ke SPS-nya.
Klik kanan. Kemudian kita klik paste with variable name. Nah, inilah adalah hasilnya. Klik lagi di variable view. Ini kita desimalnya kita nolkan aja. Nah, kemudian kita kasih nama adalah klik menu file, kemudian save as. Nah, di sini pada folder yang telah kita buat tadi, kita tuliskan penilaian T seperti ini. Kemudian kita klik save. Oke. Kemudian kita menuliskan sintaknya. Klik menu file, new, sintak. Oke, di sini saya telah membuat sintaknya. Kita kopikan aja di notepad. Klik kanan, copy, kemudian kita pastekan. Nah, di sini kita harus sesuai ya dengan penamaan nama folder dan nama file seperti itu. Nah, skor ini menunjukkan jumlah stimuli yang telah kita buat. Subjek ini menunjukkan penomoran kode responden. Kemudian faktor ini menunjukkan perintah mengenai atribut yang diinginkan, yaitu text, color, scan, dan phrase. Kemudian kita klik menu run, all. Nah, ini adalah hasilnya, di mana jika all itu per subjek, karena yang kita ambil adalah 10 responden, maka yang keluar adalah 10 seperti itu. Kita juga bisa menggunakan summary seperti itu. Di sini kita tuliskan summary only seperti ini. Ini adalah hasil atau output dari analisis conjoint secara keseluruhan, di mana untuk model deskripsinya ini, untuk atribut test itu ada 4 level, color itu ada 4 level, scan itu ada 3 level, dan phrases itu ada 4 level. Nah, kemudian ini adalah subperintah daripada faktor, di mana model yang digunakan adalah discrete. Model discrete ini menunjukkan bahwa tingkatan faktor bersifat kategorikal dan tidak ada asumsi yang dibuat untuk hubungan antara faktor dan nilai atau ranking seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat statistik secara keseluruhan, di mana untuk atribut test untuk tidak pahit itu sebesar 0, negatif ya, ini ya 188. Untuk manis ini negatif 0,037. Jadi yang lebih disukai oleh konsumen adalah bitter atau pahit seperti itu. Dan kemudian color, untuk yang paling disukai atau diminati oleh konsumen adalah yang berwarna merah kecoklatan seperti itu. Kemudian untuk aroma, yang paling disukai adalah yang harum. Kemudian untuk yang harga, yang paling disukai adalah di atas Rp200.000 seperti itu. Ini adalah importance value, di mana importance value ini menunjukkan nilai atau persepsi yang penting bagi responden atau konsumen, di mana yang paling tertinggi adalah harga ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah korelasinya, ada version dan kendal tau. Kendal tau ini untuk korelasi non parametrik ya, seperti itu, di mana menghasilkan di bawah 0,05. Oke. Yang berarti hasilnya diterima ya, karena ini di bawah 0,05. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait analisis conjoint, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.